Kembalikan saat ini atau aku rusak rumahmu sekali lagi. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau cerita sesuatu yang lebih seru dan menyeramkan dari cerita-cerita sebelumnya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum Anda mengklik video saya. Terima kasih sebelumnya karena sudah menonton podcast aku sebelumnya. Karena ini adalah cerita nyata yang pernah dialami oleh anak aku yang pernah diculik sama genderuwo. Nah, yuk saksikan. Nah, pada suatu ketika keluarga aku itu ngumpul ya guys. Keluarga aku itu ngumpul termasuk kakak sama anak-anaknya dan juga anak aku. Nah, anakku yang nomor 3, anakku yang nomor 3 ini laki-laki, umur sekitar 4 tahunan zaman dahulu guys. Nah, di saat itu mereka itu semuanya tuh makan sama-sama dikarenakan waktu itu mau maghrib. Kalau maghrib tuh nggak boleh kayak permainan delik-delikan, umpet-umpetan ataupun kayak sejenis. Pokoknya kalau maghrib itu kalau di desa itu udah nggak diperbolehkan lagi. Mereka kumpul bareng-bareng makan bersama untuk makan malam. Katakanlah seperti ibu aku, kakak ipar, terus suami dan anak-anak mereka. Nah, mereka ngumpul jadi satu, anak-anak itu makan bareng di meja makan. Nah, tapi yang kayak ibu aku, kayak kakak aku, terus kayak suami aku itu makannya di belakang karena memang mejanya nggak cukup ya guys. Kalau uh, banyak orang kayak gitu ya, mungkin mereka mungkin itu cari tempat yang lebih nyaman lagi, biar supaya walaupun sama-sama makan tapi cukup tempat. Nah, di saat itu si anak-anak itu selesai makan duluan. Anak-anak selesai makan duluan, mereka telah mengumpulkan kayak sisa-sisa makanan apa itu, setelah itu ditaruh di meja. Nah, setelah ditaruh di meja, si anak-anak itu berjalan ke depan. Nah, tapi sama si anakku yang nomor 3 ini sebutlah Alvin ya kan. Alvin dia itu kayak ngumpet di belakang pintu sebelum mereka itu masuk ke ruang tamu. Nah, setelah itu tanpa disadari, saudara yang lain itu tidak menyadari kalau si Alvin ini tidak ada gitu loh. Tidak ada karena mengumpet di belakang pintu. Nah, setelah itu selang beberapa jam, mungkin setengah jam atau 45 menit kemudian, si nenek itu bertanya, "Di mana Alvin? Di mana Alvin? Kok kalian main sendiri?" Nah, baru dari situ mereka sadar bahwa adiknya itu tidak ada. Terus mereka cari, bingung, dipanggil Alvin, dan semua orang mencari karena memang mereka sudah selesai makan, si nenek juga sudah selesai makan, otomatis mereka kepingin kumpul-kumpul bareng sama si anak putu kayak gitu. Tapi setelah bertanya Alvinnya tidak ada, mereka kaget. Nah, setelah itu mereka ke tetangga, satu demi satu orang berjalan ke tetangga bertanya, Alvin ada di sini, Alvin ada di sini, bla bla, sampai ke rumah kelima ditanyai, Alvin tidak ada. Nah, dari situ mereka sadar, dicari di seluruh rumah juga tidak ada, dicari ke tetangga-tetangga tidak ada, dicari ke belakang rumah juga tidak ada. Nah, dari situ si kakak aku yang laki ini ambil garam karena memang itu maghrib tiba ya guys. Ambil garam, semua itu pinggiran rumah itu disirami sama garam, disirami dari sudut kanan sampai sudut kiri, mulai dari depan, belakang, dan semuanya diputeri dikasih garam. Tapi itu alhasil juga tidak membuahkan hasil apapun gitu.
Nah terus setelah itu si suami juga mencari, si bapaknya itu juga mencari anak si Alvin ini kemana, nggak tahu gitu ya. Nah terus dia berpikir dia mau mencari si Alvin ini ke belakang rumah, karena memang di belakang rumah itu banyak pohon-pohon besar, termasuk pohon kembang, bunga melati ya, bunga kenanga gitu ya guys. Terus di sana ada pohon nangka, terus ada pohon banyak sekali, karena di belakang itu memang kebun, jadi banyak pohon yang besar, yang rindang banget, yang gelap gitu ya. Kalau malam memang gelap, nggak nampak apapun kecuali hitam. Nah mau jalan ke belakang, si kakak aku sama si bapak Alvin itu jalan ke belakang, tapi mereka tidak mendapatkan apapun. Nah tapi di belakang paling pojok sendiri si kakak aku ngomong, "Kamu kemanakan ponakanku?" Itu kakak aku ngomong kayak gitu. "Kamu kemanakan ponakanku? Kembalikan sebelum aku mengobrak-abrik rumah kamu, jika memang kamu membawa ponakan aku." Itu kata si kakak aku. Tapi itu semua tidak membuahkan hasil apapun. Nah setelah tidak membuahkan hasil apapun, mereka masih mencari, dan mereka di titik tempat di bawah pohon kenanga, si kakak aku ngomong kayak gini, "Kalau si ponakan aku sekarang tidak dikembalikan, siapapun kamu, makhluk halus ataupun apa itu, aku berani berperang kepadamu." Ngomong kayak gini. "Kembalikan saat ini atau aku rusak rumahmu sekali lagi." 1 jam lebih ya guys, 1 jam lebih, hampir 2 jaman. Nah itu tanpa disadari mereka semua sudah tidak ada di dalam rumah tuh ya, sudah nggak tahu kemana, cari Alvin ke sana ke sini, panggil Alvin, tanya ke sana ke sini. Terus aku udah bingung ya guys, karena memang udah nggak ada. Tuh kemudian mereka dikejutkan dengan anak kecil yang berlari dari arah utara masuk ke rumah. Nah mereka tanpa sadari ada barang yang lewat tadi itu, lari itu langsung serentak, mereka tuh kayak kaget gitu loh. Loh apa itu tadi? Kayak gitu. Nah semua orang itu yang ada di belakang tadi, termasuk si kakak sama si bapaknya Alvin itu, sama si nenek dari belakang itu langsung masuk ke rumah, dalam rumah masuk, mereka serempak masuk semuanya sama si anak-anak ponakan semuanya itu. Mereka mencari Alvin mungkin, atau dia lari terus pulang atau takut gimana ya kan. Nah mereka lihat si Alvin ada di belakang pintu sambil kedinginan, sama si nenek dirangkul, diambil. "Loh kamu kemana, kamu dari mana, tadi udah dicari di sini nggak ada." Terus akhirnya si nenek itu ditenangkan sama si kakakku, "Sudah diam dulu, tanya yang baik-baik satu persatu, jangan dilontarkan semua pertanyaan kepada dia." Kan memang anak kecil ya guys, umur 5 tahun, kalau ditanya kayak gitu apa dan mungkin dia kan akan ketakutan kayak gitu. Terus setelah itu si nenek tanya, diambilkan jaket. Sebelum dikasih pertanyaan, si Alvin diambilkan jaket karena memang dia kedinginan ya kan, walaupun dia pakai baju panjang tapi dia merasa kedinginan. Terus setelah itu diambilkan jaket, disuruh pakai sama si Alvin, dipakai, terus disuruh minum air putih yang didoani sama si kakak aku tadi. Udah dikasih doa, terus disuruh minum sama si Alvin, karena memang Alvin setelah kedinginan itu cuman matanya melotot kayak gini, nggak lihat apa, nggak apa, kayak orang takut gitu guys. Nah setelah itu Alvin baru bisa ngomong, mungkin selang
15 menit kemudian setelah dia minum air putih itu tadi. Nah baru dari situ si kakak aku bertanya, kamu dari mana? Soalnya tadi itu kita cari kamu dimanapun nggak ada, apalagi di belakang pintu. Orang kamu tadi itu nggak ada di belakang pintu pun udah dibukai, di lemari juga dibukai udah nggak ada, di kamar pun nggak ada. Kamu main kemana? Kamu main sama siapa? Nah si Alvin baru ngomong, aku bermain sama kakek. Mereka semua terkejut dan kaget. Kakek siapa? Padahal si bapak aku itu, kakek mereka itu udah meninggal beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu udah meninggal. Tapi dia ngomong, aku bermain sama kakek, katanya kayak gitu. Dan dia pun ngomong, loh kakek siapa? Si kakak aku bertanya kayak gitu. Kakek, dia ngomong kalau aku ini kakungmu, aku ini kakekmu. Dia ngomong kayak gitu. Nah aku diajak ke kuburan, aku diajak mengambil layangan karena di situ ada layangan yang nyangkut di pohon yang sangat tinggi. Makanya dia mengajak aku ke kuburan untuk mengambil layangan itu. Nah si Alvinnya ngomong kayak gitu. Serempak mereka semua itu kaget. Langsung si Alvin itu dirangkul gitu ya, dipeluk sama si nenek aku. Terus dibisikin, kamu jangan kayak gitu lagi ya, nggak usah main umpet-umpetan, kasihan. Karena memang maghrib ya guys, maghrib. Jadi mitos katanya kalau dulu itu kalau maghrib itu nggak boleh main petak umpet. Jadi nanti diumpetin sama si setan. Karena ini memang kisah nyata ya guys, kisah nyata banget, bukan rekayasa ataupun skenario biasa atau terciptanya dari ini bla bla. Enggak, ini memang kisah nyata. Nah dan setelah itu si Alvin itu ngomong, tadi itu aku nggak boleh pulang, tapi karena memang sih ada orang laki-laki, aku nggak ngerti siapa, dia ngomong, pulangkan Alvin, kalau nggak rumahnya nanti rusak dibakar. Nah terus si kakek tadi itu ketakutan, jangan bakar rumahku, tak kembalikan, ayo tak antar pulang. Si kakek ngomong kayak gitu. Akhirnya aku diantar pulang naik sepeda motor, katanya gitu. Nah terus Alvin yang ngomong, loh mana ada sepeda motor, dari tadi nggak ada suara sepeda motor. Iya aku naik sepeda motor merah, tapi sepeda motornya itu di belakang ada sayap, katanya kayak gitu. Serentak mereka semua kaget karena memang masih anak-anak umur 5 tahun sudah bisa melihat kayak gitu, apalagi memang di situ waktu maghrib sudah tiba. Nah setelah itu Alvin di apa itu dikasih doa, dikasih apa supaya dia biar tenang, karena memang dia kembali tadi itu seperti orang bingung, orang linglung, orang yang kayak ketakutan kayak gitu, badannya dingin semua, dia sampai kedinginan kayak gitu. Nah terus setelah itu anak-anak pun semua dikasih tahu nggak boleh permainan yang kayak gini kalau di maghrib tiba. Jadi untuk saat ini, untuk kalian yang punya anak kecil atau apa, jangan sampai membiarkan anak-anak itu bermain petak umpet di saat maghrib tiba. Apalagi di saat maghrib jangan sampai ada di luar rumah. Itu mitos yang ada di desa aku. Sekian cerita dari aku, jangan lupa like dan komen untuk bisa mendapatkan notifikasi berikutnya.